Kasus Vina Cirebon terungkit kembali setelah 8 tahun. Kriminolog pengadilan harus terbuka. Ini bapaknya ini adalah kanit narkoba yang biasa mungkin memberantas kejahatan atau segala macam. Apakah ini adalah serangan balik juga terhadap jabatan beliau, gitu loh, dari kelompok orang-orang yang lain, gitu loh? Atau ada berkaitan tentang tindak pidana narkotikanya? Kita coba berpikir. Ini jangan-jangan nggak ada uang besar di sini, ada uang rebutan di situ, ada orang melakukan usaha setur, ada yang orang tertentu yang terkadang masuk ke wilayah tertentu. Ini kan dagang. Dia kok bisa masuk ke wilayah wisata? Ini jadi pemantik. Kepada bapaknya Egi ya? Egi. Bapaknya Egi yang almarhum yang laki yang meninggal. Yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa? Hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Sudah jutaan orang juga memberikan komen, berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe, karena sudah jutaan. Hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan, kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak benar yang komentar, ada apa Pak Rudi, kenapa? Dia pasti udah dengar dong. Memperbaiki sistem peradilan pidana kita. Artinya sistem hukum pidana kita harus diperbaiki. Mungkin ada something wrong-nya. Supaya penyidikan tidak terjadi penyiksaan, pelanggaran HAM. Kemudian tidak ada core itu apa namanya, nada nyanyi sama ya, antara penyidik, penuntut, dan hakim. Nah sekarang kan hakim dan jaksa ini kan selalu memang secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan, tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini, dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil, agak membesar, saya tanya pasti dandimnya sudah dicopot belum? Ya, terus kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah ganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru kan tahu semuanya. Sesuatu yang tidak sedap berarti akan dicarikan dari sumbernya tadi. Maka kita sisir dari yang tadi, dari penangkapan, penahanan, apa yang terjadi, kenapa tidak ada lawyer, terus begitu ada lawyer, terus ada berubah. Ini kan tanpa ada sesuatu yang timpang. Karena kalau dia punya 2 alat bukti dan bersesuaian dan penyidik yakin ini benar-benar terjadi, perbuatan itu ada, keadaan itu ada, dan orang yang melakukan itu udah clear, mau digeser kemanapun, ya selesai. Tapi ini begitu digeser dikit aja kok goyang. Kok bisa sebentar bilang 3 DPO, sebentar bilang 1 DPO, sebentar ada BAP-nya. Berarti ada sesuatu. Kriminolog Adrianus Meliala berkomentar mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan korban Vina dan Eki pada tahun 2016. Yang terungkit kembali, ia menilai kasus ini membuat klaim sejumlah pihak tak mudah bisa dipercaya. Terbaru polisi telah menangkap tersangka yang menjadi DPO sejak 8 tahun silam dengan nama Peggy Setiawan alias Peron. Dalam hal ini, polisi juga menghapus 2 dari 3 nama DPO yang sebelumnya telah disebar. Dengan kata lain, agak susah terutama bagi kami, pihak yang menjadi pengamat percaya pada salah satu pihak. Dalam hal ini mohon maaf untuk ibu dan pengacara Peggy maupun kepada pihak lain, pihak kepolisian, kata Adrianus dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan di iNews TV. Sebab kata dia, 8 tahun merupakan waktu yang panjang bagi para pihak untuk mengembangkan teori dan alibinya masing-masing. Masalahnya begini, 8 tahun itu sudah merupakan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk tanda kutip belajar mengembangkan teori, mengembangkan alibi, mengembangkan apa yang dilakukan ungkap dia. Oleh karenanya, menurutnya pengadilan harus bisa membuka lebar persidangan ini. Hal ini terutama alat-alat bukti yang bakal ditampilkan dalam persidangan. Kami berharap ajang pengadilan menjadi ajang yang terbuka dalam rangka mengakses tentang kualitas bukti tersebut, tuturnya.
Kriminolog Adrianus Meliala berkomentar mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan korban Vina dan Eki pada tahun 2016. Yang terungkit kembali, ia menilai kasus ini membuat klaim sejumlah pihak tak mudah bisa dipercaya. Terbaru, polisi telah menangkap tersangka yang menjadi DPO sejak 8 tahun silam dengan nama Peggy Setiawan alias Peron. Dalam hal ini, polisi juga menghapus 2 dari 3 nama DPO yang sebelumnya telah disebar. Dengan kata lain, agak susah terutama bagi kami, pihak yang menjadi pengamat percaya pada salah satu pihak. Dalam hal ini, mohon maaf untuk ibu dan pengacara Peggy maupun kepada pihak lain, pihak kepolisian, kata Adrianus dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan di iNews TV. Sebab, kata dia, 8 tahun merupakan waktu yang panjang bagi para pihak untuk mengembangkan teori dan alibinya masing-masing. Masalahnya begini, 8 tahun itu sudah merupakan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk tanda kutip belajar mengembangkan teori, mengembangkan alibi, mengembangkan apa yang dilakukan ungkap dia. Oleh karenanya, menurutnya pengadilan harus bisa membuka lebar persidangan ini. Hal ini terutama alat-alat bukti yang bakal ditampilkan dalam persidangan. Kami berharap ajang pengadilan menjadi ajang yang terbuka dalam rangka mengakses tentang kualitas bukti tersebut, tuturnya. Kriminolog Adrianus Meliala berkomentar mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan korban Vina dan Eki pada tahun 2016. Yang terungkit kembali, ia menilai kasus ini membuat klaim sejumlah pihak tak mudah bisa dipercaya. Terbaru, polisi telah menangkap tersangka yang menjadi DPO sejak 8 tahun silam dengan nama Peggy Setiawan alias Peron. Dalam hal ini, polisi juga menghapus 2 dari 3 nama DPO yang sebelumnya telah disebar. Dengan kata lain, agak susah terutama bagi kami, pihak yang menjadi pengamat percaya pada salah satu pihak. Dalam hal ini, mohon maaf untuk ibu dan pengacara Peggy maupun kepada pihak lain, pihak kepolisian, kata Adrianus dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan di iNews TV. Sebab, kata dia, 8 tahun merupakan waktu yang panjang bagi para pihak untuk mengembangkan teori dan alibinya masing-masing. Masalahnya begini, 8 tahun itu sudah merupakan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk tanda kutip belajar mengembangkan teori, mengembangkan alibi, mengembangkan apa yang dilakukan ungkap dia. Oleh karenanya, menurutnya pengadilan harus bisa membuka lebar persidangan ini. Hal ini terutama alat-alat bukti yang bakal ditampilkan dalam persidangan. Kami berharap ajang pengadilan menjadi ajang yang terbuka dalam rangka mengakses tentang kualitas bukti tersebut, tuturnya.